Baik pioner, kita lanjutkan informasi Networknya ya. Oke, banyak banget yang tanya ke komentar ya di channel Mengadun tuh soal QAC ya. Jadi ya gimana ya, Mengadun sendiri juga tidak bisa memastikan gitu kan kalau soal itu. Cuman ini tadi banget ya, itu di terlihat lah ada jamnya 21.55. Tadi waktu Mengadun buka Facebook itu ya 21.55, sekarang 21.58 ya. Tuh. Jadi 3 menit yang lalu. Langsung di OTW kan aja ke sini ya buat pioners. Oke. Jadi ini Payment LZ memang cukup akurasinya udah lama banget dari awal-awal Mengadun konten ya. Tuh Payment LZ sering Mengadun bawa dan sering juga melengkapi informasi Network itu. Oke, katanya Payment LZ itu pastikan Anda melakukan semua yang ada di daftar periksa ini sehingga Anda memenuhi syarat untuk undangan QAC. Jika Anda belum melakukan semuanya dan membutuhkan bimbingan, tanyakan di komentar di bawah ini. Oke, jadi udah banyak yang komentar juga ya channel Mengadun soal QAC seperti itu. Nah ini kalau ini ya maaf nih ya, ini untuk undangan QAC. Jadi barangkali pioners yang baru nih khususnya ya, yang belum mendapatkan undangan QAC seperti itu, barangkali ada nih. Kalau soal sudah undangan QAC terus pending ya, Mengadun jawab di sini aja sekalian lah. Ya itu ya gimana ya, QAC kan kemarin kita sudah update ya. Dr. Nicholas Kokalis juga di video sudah bilang itu secara langsung bahkan bahwasanya akan membuka blokir QAC ya. Mungkin dengan proses dibuka blokir QAC itu juga bukan berarti langsung bahasanya ya, langsung terbuka seluas-luasnya, enggak gitu juga. Core team juga melihat loh kan gitu ya mungkin. Jadi oh iya sebelah sini nih dulu nih gitu kan. Yang diblokir itu kan bukan cuma 1-2 pioners gitu. Blokirnya yang dibuka itu kita tahu ya gitu. Dari kemarin update tuh kisaran 50 atau 40 jutaan lah ya. Pioners bayangkan saja sekarang yang baru update itu Mengadun juga udah save informasi soal QAC di sini ya. Mana nih informasi terbaru ya, soal QAC ada berapa di situ, 9 juta ya, 9 jutaan lah, hampir 10 jutaan ya. Dari bayangkan saja dari 40 juta sampai ada yang komentar kurang efektif ya. Bukan soal kurang efektif kalau menurut Mengadun ya. Jadi sebetulnya dari 40 atau 55 juta pengguna itu pengguna aktif ya mungkin, cuman ya ini untuk lebih jelasnya ya supaya kita tuh tidak suujon terhadap core team, tidak suujon atau tidak berburuk sangka kepada sistem Network seperti itu ya. Ini pengetahuan untuk semuanya. Karena apa? Sering banget Mengadun bahas di video-video sebelumnya itu QAC itu ya, walau bahkan Dorisin udah bilang nih ya, itu waktu itu kabarnya ada QAC massal tapi ternyata tidak jadi. Karena apa? Karena melihat gitu loh, core team tuh melihat nih, contoh ya, ini contoh kecilnya saja. Jadi misalkan di negara, contoh Kerawang lah ya, itu kan negara Indonesia mah terlalu luas lah, contoh di Kerawang misalkan ada Mengadun di situ ya. Nah di Mengadun itu komunitasnya bagaimana gitu loh, di sekitaran Kerawang tuh komunitasnya bagaimana, apakah aktif untuk saling mengedukasi, misalkan aktif dengan barter GCP misalkan seperti itu ya. Biasanya hal semacam itu tuh cukup pengaruh gitu loh. Nah kalau misalkan maaf nih ya, tidak adanya vendor investor gitu kan di kita, itu menyebabkan pioners itu cuman diem aja gitu loh. Nah sementara kalau misalkan contoh ya, Mengadun udah sering bicara dulu, sering katakan
kalau misalkan kita itu tim referral ya, contoh ketua komunitas nih atau ketua tim referralnya itu bagus gitu loh, kontribusinya di Network bagus, itu ngefek loh, ngefek ke tim bawaannya atau referralnya. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita punya ketua tim itu aktif barter GCP, nah otomatis core tim juga melihat, oh ini si A, B, C ini bawaan dari misalkan si Z nih, ya kan. Nah si Z ini aktif kontribusi barter GCP gitu kan, terus maksudnya dengan harga GCP ya, pokoknya aktif nambang, itu pengaruh. Jangan salah, nambang tuh juga sama, jangan bolong-bolong gitu ya, itu pernah dulu juga dibahas. Jadi salah satu untuk meningkatkan KYC biar lebih cepat mendapatkan undangannya itu jangan bolong-bolong. Kalau buat pioners baru nih khususnya ya gitu, kalau yang lama mah udah paham lah pasti gitu. Jadi ketika menjadi tim referral baru atau bagi pioners lama yang ingin gitu kan, ingin mengajak anggota baru, pioner baru, itu tolong diperhatikan. Jadi kita tidak sekedar mengajak ya, setelah kita mengajak diperhatikan. Kalau misalkan oh ini notifikasinya belum nambang dia nih, ya ada tombol pengingatnya juga di aplikasi Network-nya itu ya gitu loh, untuk mengingatkan supaya si tim referral itu nambang. Kalau misalkan terhubung lewat nomor telepon ya ditelepon atau di WA. Nah itu pengaruh kadang gitu loh. Kalau misalkan kita biarkan saja ya itu jadi salah satu yang menghambat, bisa seperti itu gitu kan. Jadi banyak faktor sebetulnya kalau soal KYC. Oke. Jadi di sini baru KYC sih butuhnya sekitaran 15 jutaan ya, itu udah hampir lah. Kalau 10 mah ya 10, tinggal 5 jutaan lagi, dan ini 2024 masih jauh banget gitu. Kalau menurut Mang Adun sih KYC tercapai, bahkan apa itu sama ya, migrasi juga 10 jutaan, 5 jutaan lagi, dan ini aplikasi juga kisar 100 ya targetnya, itu ada 50 gitu, 50%-an lagi lah semua itu gitu. Sementara jangka waktu tuh udah berapa bulan ya, lebih dari 6 bulan lah gitu, ke akhir 2024 gitu kan. Seharusnya ini tercapai seharusnya gitu. Oke, kita lihat ya. Nah ini bisa kita lihat apa saja yang menyebabkan untuk mempercepat undangan KYC. Oke, jadi kita terjemahkan untuk bisa kita tahu artinya ya. Oke, kita bisa lihat di sini contoh ya, cara cepat track katanya gitu. Ini dari Pirovolution kayaknya, undangan KYC ya. Apa tuh? Kamu butuh. Nah ini butuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, bisa dikatakan salah satu atau beberapa syarat ya kalau ingin mempercepat dapat undangan KYC. Yang pertama itu verifikasi nomor telepon dan Facebook Anda. Oke, jadi kalau misalkan yang telepon enggak, minimal ya Facebooknya gitu kan. Terus di situ verifikasi alamat email juga. Terus apalagi tuh, unduh pi browser. Terus buat dompet ya, ini setelahnya nih ya. Kalau misalkan buat dompet mah otomatis sudah memigrasi ya. Ya mungkin ke situ lanjutannya lah ini ya. Yang paling penting tuh itu. Jadi cara cepat track undangan KYC itu yang berapa poin di situ ya, 1, 2, 3 lah ya, kisaran 3 poin ya. Yang paling atas 3 poin itu untuk mempercepat undangan KYC, sementara yang ke bawahnya itu berapa, 4, 5, 6, 7 kayak buat dompet, konfirmasi dompet Anda, terus apa itu berkomitmen untuk mengunci, terus siapkan dokumen Anda. Nah, itu juga salah satu nih ya. Jadi di sini siapkan dokumen Anda. Oke ya. Siapkan dokumen Anda gitu. Ini Mang Adun kalau misalkan ada yang salah apa namanya penafsiran ya silahkan ya diluruskan seperti itu. Atau misalkan oh Mang itu buat dompet bisa kok sebelum migrasi misalkan seperti itu gitu kan. Terus konfirmasi juga bisa misalkan, terus komitmen untuk mengunci itu ya, apa yang mau dikunci kalau belum migrasi ya. Ya maksudnya seperti itulah pokoknya ya.
Jadi kita yang penting-pentingnya saja lah di poin yang 1, 2, 3 itu, terus disiapkan dokumen KYC Anda. Nah, ini penting ya, udah sering banget Mang Adun bahas lah. Intinya yang harus yang bagus, dan hati-hati saat melakukan proses KYC itu benar-benar jangan sembarangan ya. Kalau nggak bisa ya minta bimbingan sama yang bisa, yang udah pengalaman. Ya, contoh pengambilan video nggak boleh burem, nggak boleh ada orang lain, nggak boleh berisik gitu kan. Terus jangan sampai silau pencahayaannya juga, dan jangan sampai gelap juga. Ini udah sering Mang Adun sampaikan ya. Terus ada diksi catatan di situ. Ini kecil banget ya. Kami menyarankan Anda untuk mendaftar menjadi validator manusia setelah Anda berhasil melakukan KYC. Ya, itu cuma menyarankan saja ya. Kalau ada yang mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan tadi juga sempat ada yang komentar kok di channel Mang Adun tuh, lupa Mang Adun namanya siapa ya, katanya masih sempat validator itu masih kebuka ya, dan sempat mendapatkan KYC, katanya masih bisa ya memproses itu. Jadi ya seperti itu, namanya berjalan lah. Cuman tetap hati-hati kalau yang nggak bisa menjadi validator, hati-hati gitu. Jangan sembarangan, jangan ntar misalkan ini sama nggak ya, terus asal klik aja. Nah itu juga pengaruh. Ya, Mang Adun di sini menegaskan lagi, misalkan ada pioner yang KYC-nya pending gitu kan, nah itu juga pengaruh ya. Karena apa? Ya bayangkan saja, misalkan sekarang misalkan ya orang India nih, kita kan nggak ngerti bahasanya, contoh gitu kan, terus dokumennya juga apa, kita nggak ngebaca-baca dulu tuh, asal klik aja, otomatis itu menambah antrian lebih panjang di Kortim sana. Kalau ketika kita memvalidasi ya, menjadi validator itu di proses validator asal menyetujui saja. Karena apa? Karena ketika kita sudah menjadi validator ya, validator manusia nyata, itu juga diproses lagi sama AI di sana. Benar nggak nih? Gitu kan, akurat nggak nih yang divalidasi itu orangnya, gitu loh. Makanya kenapa di validator juga ada bonus validator kalau tingkat akurasinya itu bisa di atas 90% atau bahkan 100% ya, seperti itu gitu loh. Itu ada target-target tertentu lah, misalkan sampai berapa orang yang harus di validator, seperti itu. Ini udah sempet Mang Adun bahas ya, sering juga. Oke, jadinya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi kalau misalkan ada yang KYC-nya pending ya harap maklum ya. Mang Adun nggak bisa ya. Nantilah Mang Adun buatkan ya videonya beberapa masalah atau di Penetrok seperti itu yang sampai apa bisa dikatakan Kortim aja nggak bisa menyelesaikannya gitu loh. Bukan berarti nggak bisa menyelesaikannya gitu ya, bisa, cuman ya butuh kesabaran. Dan apalagi tuh kayak khusus dompet ya, prasasti seperti itu Kortim udah sering mengingatkan tuh ya. Jadi ketika ada yang tanya ke Mang Adun soal prasasti lupa, terus udah pakai DNS itu juga nggak bisa, bingung gitu loh. Bingungnya tuh mau ngejelasin apa ya, yang megang kendali itu kan pioner itu sendiri. Mang Adun nggak pernah megang-megang HP-nya lah, kasarnya seperti itu ya. Itu makanya kita harus hati-hati banget, jangan asal klik. Misalkan ada link-link yang mencurigakan masuk gitu kan, itu sama ya, takutnya kena bajak, kena hacker. Oke, seperti itu aja. Kalau misalkan ada dari Mang Adun salah-salah tafsiran atau pembahasan, monggo diluruskan ya. Terus kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya silahkan juga, dipersilahkan banget ya. Cuman itu ya, nanti Mang Adun buatkan lah ya beberapa permasalahan yang bisa dikatakan itu Kortim aja sampai nggak bisa, apalagi Mang Adun gitu ya. Seperti itu. Oke, thank you buat semuanya ya. Tetap semangat lah, mudah-mudahan yang belum lulus KYC cepat mendapatkan KYC-nya. Amin. Yang misalkan mau dapat undangan KYC ya lakukan langkah-langkah ini ya. Tuh. Oke. Siap, terima kasih. Mang Adun pamit undur diri dulu. Tetap sehat semuanya ya. Sehat lahir batin, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya juga. Oke. Bye-bye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.